Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4093. Pengusiran orang-orang munafik dari Masjid Rasulullah. Ibnu Ishaq berkata, suatu hari beberapa orang munafik berada di Masjid Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka sedang berbincang di antara mereka dengan suara lirih sambil mendekat pada yang lain. Lalu Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk mengusir mereka dengan tegas dari masjid. Abu Ayyub Khalid bin Zaid bin Qutaib beranjak berdiri dari tempat di mana dia duduk, lalu berjalan ke tempat Amr bin Qais, saudara Bani Han bin Malik bin An-Najjar. Amr bin Qais adalah pemilik patung-patung sesembahan mereka di zaman jahiliyah. Lalu ia memegang kuat kaki Amr bin Qais dan menariknya hingga ia keluar dari masjid. Amr bin Qais berkata kepada Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, pantaskah engkau mengusir diriku dari tempat pengeringan kurma, Masjid Nabi, Bani Salabah?" Lalu Abu Ayyub bergerak menuju tempat Rafi bin Wadi'ah, salah seorang Bani An-Najjar. Ia memegang kuat leher baju Rafi bin Wadi'ah lalu menariknya dengan kencang. Ia menampar wajahnya, mengusirnya dari masjid seraya berkata, "Celakalah engkau, wahai orang munafik yang menjijikkan. Wahai munafik kotor, keluarlah dari masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Imarah bin Has bangkit ke tempat Zaid bin Amr. Zaid adalah seorang lelaki berjenggot panjang. Ia memegang jenggotnya dan menariknya dengan kencang sampai ia dipaksa keluar masjid. Kemudian Imarah bin Has mengepalkan kedua tangannya dan memukul wajah Zaid bin Amr sehingga membuat Zaid bin Amr tersungkur jatuh. Zaid bin Amr berkata, "Wahai Imarah, engkau telah mencederaku." Imarah bin Has berkata, "Wahai munafik kotor, mudah-mudahan Allah mencelakakanmu. Apa yang Allah persiapkan bagimu nanti jauh lebih mengerikan daripada tamparanku. Janganlah sekali-kali engkau mendekati masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ibnu Ishaq berkata, Abu Muhammad yang berasal dari Bani An-Najjar pemilik nama lengkap Mas'ud bin Aus bin Zaid bin Ashram bin Zaid bin Salabah bin Han bin Malik bin An-Najjar beranjak ke tempat di mana Qais bin Amr bin Sahal berada. Ia seorang pemuda satu-satunya di tengah orang-orang munafik saat itu, lalu ia mendorong tengkuk kepalanya sampai ia keluar dari masjid Nabi. Seseorang dari Hadirah bin Al-Khazraj yang bernama Abdullah bin Al-Harits, orang yang berasal dari kabilah yang sama dengan Said Al-Khudri, berjalan ke tempat Al-Harits bin Amr yang memiliki rambut sangat tebal, kemudian ia menarik rambutnya serta menyeretnya dengan kuat sampai dia tertarik keluar dari masjid. Si munafik kotor Al-Harits bin Amr berkata kepada Abdullah bin Al-Harits, "Wahai anak Al-Harits, engkau telah berlaku di luar batas padaku." Abdullah bin Al-Harits menjawab, "Engkau sangat pantas menerimanya, wahai musuh Allah, karena Allah telah menurunkan firman-Nya tentang dirimu. Maka janganlah engkau pernah lagi mendekati masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sesungguhnya dirimu itu najis." Seseorang dari Bani Amr bin Auf bangkit ke tempat saudaranya yang bernama Zuhair bin Al-Harits lalu mengusirnya keluar dari masjid. Zuhair bin Al-Harits tidak menerima perlakuan seperti itu dari saudaranya. Maka ia berkata, "Setan telah menguasai dirimu dan kau berada dalam cengkeraman perintahnya." Si munafik-munafik inilah yang berada di masjid di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka diusir dari masjid.